Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mendengarkan hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Latif, SPDI MPD, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada Ustadz disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Jawa dengan Pak Salam naik odong-odong. Yang jawab salam saya Kok Madodong. Saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai-santai, putus sama urat leher Pak. Ya, tadi simen saya pancing. Karena semangat semua, saya mau kasih pantun, tapi serentak bilang cakep, boleh? Daun salam, daun serikaya. Yang jawab salam saya doain semuanya jadi orang kaya. Rezeki ayah. Insya Allah. Daun salam, daun jati. Yang jawab salam saya doain semuanya naik haji. Mendaftar ke insya Allah. Terakhir. Daun salam, daun jati. Yang jawab salam saya doain semuanya anak-anakku jadi berprestasi. Aburu pina insya Allah. Alhamdulillahilladzi manna alaina sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi jama'ana ala hubbillahi wa hubbi rasulih sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala muhdati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8, beliau ini sudah beberapa sekolah selalu ketemu dengan beliau. Hari ini makin cakep karena saya lihat pakai baju warna pink. Ya. Artinya dari wajah beliau itu muka sangar tapi ternyata hatinya masih pink. Dalam artian hati yang lembut dan ramah, tidak sombong. Alhamdulillah. Ya, jadi ini luar biasa Pak Gunawan. Nah lama aja kene ngedek kau na ustase, ali na tumo macaramon na. Yang saya hormati tentu dari Dinas Pendidikan Kota Parepare, para kepala SMK, SMA, SLB ya. Tadi Bu Kepsek sampaikan harus disebut SLB karena memang kadang terlupakan. Padahal sekolah luar biasa ini. Ya. Yang sempat hadir semuanya saya hormati, tentu teristimewa buat saya, bahkan teristimewa buat ibu bapak guru semua yang ada di sini adalah Ibu Kepala UPT SMK Negeri 3, Ibu Haja Andi Raihana, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kemarin 2 tahun yang lalu Bu ya, kita ketemu di sini, alhamdulillah ketemu lagi kembali. Dengan persaksian Bu Kepsek, alhamdulillah Pak Ustadznya masih cakep. Saya tergolah ini Bu Kepsek. Kalau masih cakep sebenarnya sudah kurang ini. Ya, sudah kurang ini. Ya, karena sudah 3 anak, 1 istri, alhamdulillah. Nah, semua Bapak Ibu guru yang hebat, saya muliakan, anak-anakku semua yang saya banggakan. Tentu saya mengajak bersyukur kepada Allah, bersama-sama melafazkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin.
bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi penuh semangat yang pimpin salawat. Ya, sampai-sampai lupa dikasih duduk jamaahnya. Hampir saya berdiri terus tadi. Masya Allah. Dengan berkah salawat, insya Allah yang punya kesusahan semoga Allah mudahkan segalanya. Amin. Yang punya penyakit, saudara kita Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang punya hajat, semoga Allah kabulkan hajat-hajat. Amin. Yang punya utang cicilan, semoga Allah lunasi semuanya utang tak, insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Sedikit yang mengaminkan berarti sedikit yang punya cicilan kayaknya di sini. Ya, meskipun kenyataannya banyak juga yang punya cicilan. Insya Allah ibu pak, kalau tak bayar pasti lunas itu. Ya. Kalau tak bayar pasti lunas, insya Allah. Nah, berbicara persoalan tema kita, meneladani akhlak. Ini yang pertama. Berbicara persoalan akhlaknya Nabi, itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, yang patut kita contohi dalam kehidupan kita ini. Jadi anak-anakku semua, yang kita jadikan idola adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita melihat anak-anakku tabe. Ada biasa itu foto profil di HP-nya. Ditanya sama gurunya, ini kau punya cowok cakep sekali. Apa nak bilang anak-anak? Ini bukan cakep karena memang ini seorang artis. Ketinggalan di bapak guru ini. Ternyata siapa di foto profilnya? Lee Min Ho. Seorang artis dari Korea. Itu banyak itu menjadi penggemar. Maka kita harus menjadikan idola adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohi akhlaknya Nabi. Bapak Ibu guru, tentu kita ini yang harus kita harapkan. Anak-anak kita bisa menjadi generasi cerdas berakhlakul karimah. Setiap tahun kita bermaulid, alhamdulillah anak-anak kita luar biasa. Ada yang sampai solawatnya, ada yang MC-nya, bahkan luar biasanya lagi ibu gurunya. Ini contoh teladan buat kita semua karena Nabi sudah dijelaskan bahkan di dalam hadis bagaimana akhlaknya Nabi. Apa kata Aisyah? Pernah ditanya oleh sahabat, Aisyah, kaifa kana khuluquhu Rasulullah? Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kata Aisyah, akhlaknya Nabi itu sama dengan Al-Quran. Al-Quran mulia, maka Nabi akhlaknya sangat mulia. Inilah yang patut kita contohi. Insya Allah dengan ibu guru, apalagi tadi kesolehan ibu guru kita ini dengan solawat dan suara yang merdu, masya Allah. Saya rasa-rasa tadi masuk di sini Bu Kepsek, ibaratnya saya masuk di pesantren. Alhamdulillah. Tiba-tiba kita semua dihadapkan dengan guru-guru kita tadi ini bersolawat dengan suara yang merdu. Ternyata Nabi Lambu Kepsek itu diproses seleksinya luar biasa. Bahkan jangankan itu, penceramahnya pun saja diseleksi. Ya berarti ini saya termasuk orang beruntung hari ini karena lolos seleksi hari ini. Nah ini akhlaknya Nabi. Nabi itu sudah dijelaskan di dalam kitab Barzanji juga. Nah karena saya lihat tema maka ini yang saya bahas dulu. Nabi akhlaknya luar biasa. Sampai di dalam Barzanji sedikit saya ingin Barzanji seperti anak-anak kita tadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu yakhsifu na'lahu wa yarka'u sawbahu wa yahlubu sya'tahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Saya artikan bahasa Bugis dulu, tabe Bondi. Naya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taumatan resiri taumat pakatuna alena mutojai lapika jena alena mutotip pangi pakaianna alena mutoperai susunna ben bembekna.
Alena mutotete ngili sekolana. Mengerti lagi Bapak Ibu Guru? Tidak? Mengerti lagi anak-anakku semua? Kok anak-anak mengerti Ibu Guru tidak mengerti? Tidak tahu bahasa Bugis. Nabi itu syadidal haya, rasa malunya sangat tinggi. Inilah anak-anakku, kalau kita tanamkan sifat malu, insya Allah tidak capek lagi guru BK-nya, setiap waktu ada lagi yang disidang. Kenapa? Karena malu kalau kita melanggar aturan sekolah. Malu Bapak Ibu Guru, datang terlambat pulang cepat. Malu Bapak Ibu Guru kalau kita tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Malu anak-anakku semua kalau kita tidak bersungguh-sungguh belajar. Ini Nabi rasa malunya sangat tinggi. Malu anak-anakku semua, kita setiap tahun bermaulid. Tapi apa yang terjadi? Ke sekolah rapi jilbabnya. Pas pulang sekolah jilbabnya tinggal di leher. Ini harus kita tanamkan itu. Akhlak yang baik untuk kita contohi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap anak-anakku semua? Tanamkan sifat rasa malu. Malu kalau kita misalkan tidak mencontohi akhlaknya Nabi. Malu Bapak Ibu Guru, gara-gara pilkada kita baku bombe. Betul? Malu. Nabi luar biasa. Saking malunya Nabi Bapak Ibu. Nabi itu menjaga dirinya. Bahkan saking tawaduknya Nabi. Alena mutuk jailah pikajena. Nabi itu orang rendah hati. Tidak sombong. Pemimpin dunia termasuk panglima perang. Tapi Nabi masih duduk bersama orang-orang fakir. Masih duduk bersama orang miskin. Kita harus contoh ini. Anak-anakku, jangan beda-bedakan temannya. Ada orang kaya, itu yang kita jadikan bestie. Yang miskin kita singkirkan. Jangan. Samakan semuanya. Ini contoh teladan untuk kita dalam kehidupan kita ini. Nabi saking tawaduknya, tapi Pak, alena mutut jailah pikajena. Berarti Nabi sendiri yang jahit sandalnya. Karena tidak banyak sandalnya Nabi. Beda kalau kita Pak sekarang. Sampai berapa pasang sandal? Kalau Ibu Guru berapa pasang sandal? Kalau Ibu Kepsik berapa? Banyak. Iya. Ditahu aja kalau Ibu Kepsik banyak. Ya. Orangnya memang beliau stylish memang beliau. Baju ada yang robek, Nabi sendiri yang jahit tambal bajunya. Karena hanya selembaran berapa itu bajunya Nabi. Tidak banyak. Beda kalau kita sudah banyak. Betul Ibu ya. Sampai 2 lemari mungkin Ibu penuh ya. Ya itu saking banyaknya sekarang kain dan banyak diproduksi. Maka inilah yang harus kita contohi. Terutama bapak-bapak. Bapak. Halo Bapak. Inilah harus kita contohi Nabi. Nabi Pak, dia sendiri yang peras susu kambingnya. Dia sendiri urus rumah tangganya. Jadi saya sepakat itu Pak, kalau kita contohi Nabi yang tugas masak di rumah itu sebenarnya bisa lah bapak ini. Ya, yang tugas cuci piring juga bisa lah, kita ini suami juga Pak. Pak Gunawan ajak menjoloan masih lah. Ya. Iya, Ibu. Kenapa saya mengangkat ini? Karena Nabi begitu Pak. Nabi sendiri yang urus rumah tangganya juga itu. Nabi biasa masak. Maka ini saya sepakat kalau tugas masak di rumah juga itu termasuk tugasnya suami. Amat konir bapak-bapak. Ibu Guru. Ibu. Ini kalau ada suami yang bantu di rumah tentu kita gembira. Betul? Itu gembira Pak. Kenapa dia gembira? Karena kita saling bermitra. Namanya suami istri itu saling bermitra. Secara domestik pekerjaan perempuan itu Pak lebih banyak dibandingkan kita sebenarnya. Perempuan bisa menyelesaikan 10 pekerjaan dalam satu waktu. Ya, Ibu Kepsek orangnya di sini sebagai wanita karir. Tapi di rumah juga selesai bangun, dia bereskan apa-apa, dia persiapkan apa-apa, baru ke sini. Ya, kalau masih ada anak kecilnya dikasih nyusui dulu. Setelah nanti pulang lagi, bapaknya lagi mau nyusu. Itu banyak sekali pekerjaan. Inilah yang kita harus bantu. Apalagi kalau perempuan Pak.
Lagi bad mood, baru haid itu, oh luar biasa di sini. Saya rasakan. Ya, apalagi Pak kalau perempuan baru hamil tua, baru melahirkan lebih-lebih lagi Pak. Merepot itu Pak. Repot betul kita sebagai suami, apalagi kalau baru melahirkan. Tidak apa-apa sedikit saya cerita. Saya Pak, 3 anak saya, pas ini yang ketiga, bukan yang terakhir karena masih mau tambah. Nah, ini yang ketiga luar biasa istri saya karena sudah ada beberapa anak saya, saudaranya beda 2 tahun. Ini sedikit-sedikit panggil saya, Abi Bukepsek, Abi kasih saya popoknya anak tak kalau sudah dia mandi. Abi kasih saya bajunya, Abi kasih saya ininya. Besok-besok begitu lagi, saya kasih tahu, kasih sediakan memang nih, supaya tidak mau panggil-panggil terus ke pagi-pagi. Iya, betul. Saya mau marah Bapak Ibu, tidak bisa juga marah. Kenapa? Gara-gara saya, penyebabnya dia bisa hamil sehingga saya punya anak. Nah, maka saya harus bantu dia. Karena memang Pak, tapi Pak, saya tidak meninggikan perempuan bukan karena kepseknya di sini perempuan tidak. Memang ada 3 kodratnya perempuan, Pak, tidak bisa dilakukan laki-laki. Nah, Ibu Kepsek pasti tahu kodratnya perempuan apa Bu Kepsek? Hamil ya. Apa bahasa Bugisnya hamil? Matampu. Coba, ada ke laki-laki matampu? Iya megai matampu. Maksud saya, istrinya sendiri, jing. Nah, yang kedua apa Ibu kodratnya? Menyusui. Apa bahasa Bugisnya menyusui? Apa tete, apa susu. Nah, adakah laki-laki apa susu? Yang banyak? Nah, itu pintar sekali Ibu, pengalaman berarti. Nah, itu. Jadi itu kodratnya perempuan Pak, tidak bisa kita lakukan. Makanya bantulah masak Pak, bantulah cuci piring. Sepakat Pak? Bapaknya bukan Ibu. Ibunya yang sepakat Pak, begitu gembiranya luar biasa. Tapi tahukah Ibu? Ibu, anak-anakku semua halo. Halo. Hai. Halo, hai. Pintar semua memang di sini murid-murid kita ya. Nah, ini ada 4 ini, terutama yang perempuan, baik yang sudah bersuami maupun yang tidak. Pegang ini. Kalau kita mau masuk surga bagi perempuan gampang sekali, Ji. Pintu manapun ibu mau silahkan. Yang pertama, iza sholatil mar'atu khamsaha. Jika perempuan jaga sholat 5 waktunya. Tadi Bu hafal Bu Guru ya? Saya tanya kembali nanti. Kita ujian setelah ini. Yang kedua, wasamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wahafizat farjaha, jaga kehormatan. Ibu Guru kalau keluar ke pasar tetap tutup aurat, betul? Tapi kalau keluar dari rumah hanya untuk menjemur pakaian, apakah tetap menutup aurat? Iya, tergantung. Oh, tutup semua Ji. Oh, alhamdulillah. Inilah bukti ini wanita soleha semua. Nah itu jaga aurat karena kadang ada Bapak Ibu. Dia kalau berjilbab pergi berjilbab, tapi keluar dari rumahnya pakai daster pendek. Ditanya, yang kok begitu? Banyak tetangga lihat kok, enggak apa-apa di tetangga tunjuk. Justru kadang banyak terjadi. Ya, tetangga baku cecek-cecek itu. Baku ini dan lain sebagainya. Bahkan ada filmnya ini yang kemarin viral ini. Iparku adalah penonton mana kok keren. Nah, itu ternyata persoalan tidak bisa jaga kehormatan. Nah, yang keempat Ibu Guru, perempuan kalau mau masuk surga, jaga ini. Wa ta'at zaujaha, taat pada suami. Jadi apa yang pertama tadi Ibu? Salat. Kedua, puasa. Nah, tutup aurat, jaga kehormatan. 4, pinter semua ternyata Ibu. Nanti dikasih sama Ibu Kepsek hadiahnya ya. Nah, ternyata Ibu 4 ini. Ada yang poin keempat juga apa tadi? Wa ta'at zaujaha, taat pada suami. Jadi Ibu Guru kalau mau masuk surga, jangan biarkan suami cuci piring. Jangan biarkan suami masak. Jangan biarkan suami menyapu. Kurang semangat ibu-ibunya Pak.
Iya, tetap ibu tetap bermitra dengan suami. Suami juga bermitra dengan istri. Itulah Nabi. Jadi kita harus saling membantu Pak. Apalagi tadi ketika bedmu perempuan. Yang penting Bu, ketika dibantu oleh suami, jangan asik-asik main TikTokan. Itulah kita harus poin keempat, taat pada suami. Nah ini poin pertama. Selanjutnya kecintaan kita kepada Rasulullah, meningkatkan cinta kepada Rasulullah. Nah, untung dua tema pokok ini, andaikan empat juga saya bahas, andaikan lima juga. Nah, jadi mohon maaf, selesai nanti ini, selesai itu ceramahku. Nah, meningkatkan kecintaan kepada Nabi. Pertanyaannya, bagaimana ini membuktikan cinta kepada Rasulullah? Kata Nabi, man ahabba syai'an aksara zikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia selalu menyebut-nyebutnya. Ibu guru, cinta kepada Ibu Kepsek? Maksud saya suka sama Ibu Kepsek? Suka. Bukan karena ada Ibu Kepsek di sini ya? Alhamdulillah. Cinta berarti Ibu guru harus dalam doa-doa itu sebutlah nama Ibu Kepsek. Ya Allah, Ibu Haja Andi Rehana, ya Allah, semoga senantiasa Engkau istiqamahkan senyumnya sampai di foto selalu tersenyum. Ya, samakan kayak di foto ya Allah, di mana-mana pun selalu tersenyum. Yang penting jangan ada hanya pohon mangga, tidak ada orang Ibu tersenyum, kan beda caranya itu. Itu doakan yang terbaik. Ibu cinta kepada suami, doakan suami yang baik. Ya Allah, semoga suamiku kau lindungi, berikan kesehatan, kau berikan nafkah yang berkah ya Allah. Semoga dengan keberkahan rezeki banyak nafkah yang diberikan ke saya ya Allah, saya bisa tambah lagi skincare yang saya beli ya Allah. Bisa saya tambah MS Glow lagi ya Allah yang bagus-bagus. Boleh doa begitu. Begitupun Bapak cinta kepada istri, Pak, sebutlah istri dalam doa. Bapak, kalau dalam doa tersebut, ya Allah semoga istriku makin soleha, makin sabar mendidik anak-anak saya. Mudah-mudahan ya Allah istriku tidak suka ngomel-ngomel lagi ya Allah. Ya, boleh doanya begitu. Artinya kalau kita cinta disebutlah sesuatu itu sama cinta kepada Rasulullah, maka kita bersolawat kepada Nabi. Itulah cinta. Tadi kita sudah bersolawat, jadi tidak usah lagi saya bersolawat. Karena sudah banyak sholawatan tadi. Nah ini cinta harus selalu kita sebut. Ya saya termasuk orang yang dicintai di SMK ini. Ya akhirnya diseleksi, akhirnya disebut-sebut nama saya. Nah itu. Nah tapi yang penting Ibu, Pak, terutama Bapak, yang salah itu kalau sebut-sebut istrinya orang Pak ya. Ya jangan. Nah itu yang dilarang. Cinta maksudnya kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang yang terkasihi di keluarga kita. Itulah bukti cinta kepada Nabi, maka sebutlah nama Nabi dimanapun kita berada. Yang kedua, kalau cinta kepada Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, maka dialah orang cinta kepada aku. Siapa yang cinta kepada aku, kata Nabi, maka dia akan bersamaku di surga. Bapak Ibu tentu mau masuk surga, betul? Anak-anakku semua mau masuk surga? Hidupkan sunnah Nabi. Yang mana itu? Bagaimana kita melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Anak-anakku semua, makan pakai tangan kanan saja itu sudah sunnah Nabi. Makan pakai tangan kanan. Memulai sesuatu dengan bismillah, di akhir dengan alhamdulillah, itu semua sunnah Nabi. Itu yang harus kita lakukan. Ini Bapak Ibu guru banyak sunnah Nabi. Tapi di sini dikatakan man ahya sunnati, siapa menghidupkan sunnahku. Tidak semuanya sunnahnya ya tadi. Karena kalau kita mau pahami semua sunnahnya Nabi, tentu man rasa kita. Bapak pergi mengajar harus pakai jubah ke sini. Iya, harus pakai namimah, sorban. Tapi kita harus menyesuaikan, adaptif dalam perubahan, adaptif dengan perkembangan zaman. Akhirnya Indonesia punya keberagaman. Jadi kita boleh pakai celana, pakai sarung pergi sholat, tidak harus pakai jubah. Makanya tidak semua yang dilakukan Nabi harus juga kita lakukan. Tidak. Tidak semua juga tidak dilakukan Nabi, tidak boleh juga kita lakukan. Berbeda zaman. Sekarang kita pergi umrah naik pesawat. Nabi tidak pernah naik pesawat.
Nabi menganjurkan, memberikan sunnah bagaimana kita ini memelihara jenggot bagi laki-laki. Pertanyaannya, bagaimana nih kalau misalkan Pak Gunawan tidak mau tumbuh-tumbuh jenggotnya? Masa beliau tidak menghidupkan sunnah? Belum tentu. Kan banyak sunnah yang lain. Betul Pak ya? Iya, banyak sunnah yang lain. Inilah menjadi ada satu peristiwa ini menarik bagi saya. Setelah saya buketsek ceramah persoalan nikah. Menikah itu sunnah Nabi. Ada yang datangi saya, Ustaz saya sudah menikah, tapi saya ingin sempurnakan sunnah Nabi. Bagaimana maksudnya Pak? Nabi itu kan banyak istrinya Pak Ustaz. Saya mau juga kalau banyak istriku. Wah. Makin canggih Pak. Siapa tahu ada yang punya niat yang mau banyak istri bapak-bapak ini. Ya, tapi kalau mau punya niat, dengar dulu riwayatnya. Bagaimana riwayatnya? Nabi itu Pak, orang paling setia. Nabi bersama Khadijah, selama Khadijah masih hidup, tidak menikahi wanita yang lain. Nah, itu harus digarisbawahi. Nabi orang paling setia. Kapan Nabi banyak istrinya? Nabi nanti banyak istrinya ketika meninggal Khadijah. Jadi syarat pertama Pak, kalau mau punya banyak istri, sepertilah Nabi. Meninggal istri pertamanya Nabi, baru Nabi. Jadi Bapak, kalau mau punya banyak istri Pak, tunggu meninggal istri pertama. Ibu-ibu bilang, wah Ustaz, nah doakan kisahnya. Tidak jibo, tidak. Belum sampai nih riwayatnya, masih ada kisahnya. Nah, setelah Nabi meninggal Khadijah ini, istrinya meninggal, waktu itu Nabi menikah. Siapa yang dinikahi Pak? Saudah binti Sam'a, wanita seorang janda tua Pak, banyak anaknya. Nah, bahasanya anak-anak kita di sini sudah expired Pak. Jadi Bapak kalau mau punya banyak istri, tadi syarat pertama meninggal istri pertama, yang kedua carilah janda tua yang banyak anak. Sanggup Pak? Biar kepala SLB bicara toh. Pak kepala dinas, Pak kepala cabang. Jadi jangan langsung mengatakan banyak istri itu sunnah Nabi. Banyak sunnah yang lain. Dia nama kedai mega pilakai mega pibein melaksanakan sunnah Nabi, tidak mesti. Jadi banyak sunnah-sunnah yang lain. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kita tanamkan akhlak yang baik, termasuk kita mengikuti Nabi. Karena kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mengikutiku, maka dia akan masuk surga. Insya Allah ini mana nih? Siapa yang tidak mau mengikutiku, kata Nabi, itulah yang tidak mau masuk surga. Maka anakku sekali lagi, Bapak Ibu guru semuanya, jadikan teladan adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah SMK 3 ini selain terkenal dengan medianya, terkenal dengan keahlian-keahlian yang ada di sini, insya Allah dengan anak-anak kita berakhlakul karimah, maka disitulah insya Allah keberkahan akan datang. Insya Allah dijauhkan dari bala, insya Allah dijauhkan dari segala bentuk musibah dan lain sebagainya. Insya Allah. Tapi bukit saya tidak bisa berlama-lama, karena biasa itu kalau terlalu lama ada yang bilang, Ustaz, ikan cepa, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Ya, daripada ikan kakap, ikan lele, banyak cakap bertele-tele. Tapi yang pasti ikan cakalang, ikan koi, jangan pulang sebelum kue dibagi. Terakhir ikan cakalang, ikan gabus, jangan pulang Pak Ustaz sebelum kuenya dibungkus. Kalau tidak ada buket saya usahakan sedikit. bercanda ya. Ya, jadi ada ini pare-pare terkenal dengan roti mantaunya. Kalau di Sidrap tadi malam saya lewat pergi maulid di Sidrap, ada apang panas di Lawawai. Tidak ada hubungannya dengan ceramah saya. Saya hanya ingin menyampaikan mantau na apang makoni rokapang. Ya. Sebelum berdoa, sebelum habis semua ini, ada satu pantun terakhir saya mau sampaikan. Masih boleh? Tapi ini harus pakai cakep ini. Tentu Bapak Ibu guru, anak-anakku semua tahu Pasar Lakesi. Tahu ya? Jalan apa? Jalan Lasingrang ya.
Ini karena sudah terakhir, sudah mau baca doa, ada pantun ini, tapi semuanya serentak bilang cakep. Beli telur puyuh di pasar Lakesi. I love you dan terima kasih. Baik, karena tadi MC-nya mengharapkan untuk memimpin doa, mari kita berdoa kepada Allah. Sebelum kita berdoa, kita awali dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu surah pembuka. Semoga Allah membukakan pintu kebaikannya, pintu rahmatnya, pintu rezekinya, pintu keberkahannya kepada kita semua, khususnya kepada ibu bapak guru dan anak-anakku semuanya. Insya Allah kita semuanya dikabulkan hajat-hajat oleh Allah. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin. Lanjut kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa bapak ibu guru kami ya Allah, dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dosa para peserta didik kami ya Allah. Ya Allah, terutama dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihani kedua orang tua kami ya Allah. Begitu cinta dan mengasihani kami di waktu kecil ya Allah. Allahumma jam'ana haza wa jam'una marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma barik lana fi a'malina haza. Ya Allah, berkahilah kegiatan kami hari ini ya Allah. Hari ini kami peringati hari kelahiran kekasihmu Muhammad. Mudah-mudahan ini bukti cinta kepada nabimu, sehingga kami bisa berkumpul di dunia ini ya Allah. Dan lebih lagi kami bisa berkumpul nanti di surgamu bersama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan Bapak Ibu guru di sini senantiasa bersabar mendidik para generasi-generasi atau umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami ya Allah kekuatan dan kesehatan ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, senantiasa Kau lindungi kami ya Allah. Kau jadikan anak-anak kami di SMK Negeri 3 ini ya Allah, anak-anak yang unggul, berprestasi, cerdas dan berakhlakul karimah ya Allah. Senantiasa patuh dan taat kepadamu ya Allah, patuh dan taat kepada orang tua dan ibu bapak gurunya ya Allah. Senantiasa Kau jadikan semuanya orang-orang ini ya Allah menjadi orang yang sukses ya Allah, menjadi sukses dunia akhirat ya Allah. Begitupun kami ya Allah, segala hajat yang belum Kau kabulkan ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Hajatuna ilaika katsir, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Bapak Ibu guru, anak-anakku semua yang punya hajat, boleh sebutkan dalam hati apa hajat hari ini atau tahun ini. Semoga Allah kabulkan tahun ini hajatnya. Allahumma la yahtaju ilal bayani wat tafsir. Hajatuna ilaika katsir. Ya Allah, hajat yang dikabulkan atau disebutkan Bapak Ibu guru, murid-murid ya Allah, dalam hati kecilnya menyebutkan itu ya Allah, kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan hidup kami bahagia di dunia ya Allah, bahagia di akhiratmu ya Allah. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.